Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hadir di Menara Doa ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus. Biarlah setiap kali kita masuk hadirat Tuhan bersama berkumpul di tempat ini, kita menikmati kehadiran Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati, kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus. Mari bawa hatimu kepada Tuhan lebih lagi di saat ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami melihat sungguh besar kebaikan-Mu bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami melihat perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib bagi kami bekerja ya Bapa. Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap saat, setiap waktu kami mau memuji, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kekudusan-Mu kami boleh menyembah Engkau. Di dalam kekudusan-Mu kami boleh menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sembah namamu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Kami bawa ke dalam tanganmu ya Tuhan, segenap permohonan doa-doa kami. Hidup kami, hati kami hanya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya mata kami selalu tertuju kepadamu. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Dan kami tetap percaya kepada setiap rencanamu, kepada setiap rancanganmu bagi kami ya Tuhan. Kami tetap percaya kepada firman-Mu ya Bapa. Ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima Kami sembah
jadikanku berharga. Kau turut menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami mengasihi Engkau, ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Dengan mengangkat tangan kami mau berseru Hosana, Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau. Sungguh Yesus, kami mengasihi Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, kami menyatakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh
Dan saatnya kami akan menaikkan doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Untuk menopang setiap jemaatmu yang membutuhkan topangan doa dari menara doa ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Yang boleh kami rasakan ya Tuhan bersama-sama hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau dengar seruan doa daripada umat-umat-Mu. Hari ini ya Tuhan kami minta biarlah Tuhan Engkau lawat. Engkau jamah umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Uluran tangan kasih-Mu lewat ya Tuhan. Doa-doa kami bersama-sama hari ini. Kami minta biarlah ya Tuhan surga ya Tuhan terbuka. Dan Tuhan menjawab ya Tuhan semua ya Tuhan. Doa-doa seluruh umat-umat-Mu yang minta ya Tuhan dukungan doa secara khusus. Dan hari ini kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Lamria Sihaan. Kami berdoa untuk Agustinus yang telah berhasil melewati psikotes dan wawancara kerja agar dipermudah dalam mengikuti tes-tes selanjutnya. Kami berdoa ya Tuhan, lawat ya Tuhan, jamah berikan ya Tuhan secara khusus ya Tuhan untuk Agustinus ya Tuhan. Kami berdoa juga ya untuk Richard Juliansa ya Tuhan, untuk promosi dalam pekerjaannya sebagai pelayar ya Tuhan, dan mempertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, yang sepadan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pergumulannya ya Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau jawab ya Tuhan doa-doanya ya Tuhan untuk pasangan hidupnya. Tuhan berikan yang sepadan dalam hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ernawati hadir ya Tuhan, untuk anak Fani diberi semangat juang yang baru dan stamina yang terbaik dan menjalani kompetensi olahraga yang sedang diikutinya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, lawat jamah ya Tuhan untuk semua tesnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan buat dia secara khusus. Kami bawa Tuhan segenap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan semua seruan doa anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan ada jamahan Tuhan, ada mujizat yang terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa juga secara khusus untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, yang sudah melewati ya Tuhan pemilihan umum ya Tuhan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari Sangir Teraut sampai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada tangan Tuhan yang melawat ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus ini menjadi doa kami. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
Biarlah firman-Mu hari ini semakin meneguhkan iman kami kepada Engkau. Menambahkan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan judul khotbah daripada menara doa kita, yaitu belajar, ya kan? Belajar bagaimana memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud, saudara. Kita tahu Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud adalah seorang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Daud bisa melakukan kehendak Tuhan karena dia mengerti kehendak Tuhan. Dia bisa mengerti kehendak Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Makanya Mazmur 25 ayat 14 ini yang ditulis oleh Daud. Dalam Mazmur 25 ini dia ungkap banyak hal, saudaraku. Hal yang luar biasa. Kita akan belajar hari ini, saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita. Mazmur 25 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib, ya kan, dengan orang yang takut akan Dia, orang yang mengasihi Dia, saudara, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, saya cek di dalam terjemahan The Passion Translation, saudara, itu dia terjemahkan begitu begitu indah kata-kata dari Mazmur 25 ayat 14 ini. Saya akan bacakan kepada saudara demikian, saudara. Terjemahannya aja ya. Tuhan menyediakan suatu tempat khusus. Tempat yang pribadi. Kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Di mana mereka atau orang-orang yang mengasihi Tuhan ini. Dia bisa duduk dekat dengan Tuhan. Mereka menerima rahasia, pewahyuan, janji firman Tuhan. Wah, ini luar biasa. Kata-kata ini. Katakan amin, saudara. Nah ini. Jadi gimana Daud kok bisa akrab, saudara, bisa intim, di mana Tuhan bisa mencurahkan, saudaraku, ya kan, isi hatinya kepada Daud, saudaraku. Saya rangkum, saudara ya, paling tidak ada 3 doa yang dinaikkan Daud, saudara. Dan 3 doa ini bukan doa cuma sekali didoakan, tapi berulang-ulang dalam hidup dia. Dia sering mendoakan 3 hal, 3 pokok doa ini. Dan 3 pokok doa inilah yang menyebabkan Daud itu, saudara, bisa ngerti kehendak Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin saudaraku mendorong saudara, saya juga berdoa untuk diri saya. Bahwa setiap hari kita tuh bisa bisa berbuah, bisa berguna, bisa berdampak. Ya kan, buat kerajaan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Jangan lewatkan satu hari pun saudara tidak berbuat apa-apa untuk kerajaan Tuhan. Paling tidak ada hal kebaikan-kebaikan kecil yang saudara bisa bagikan kepada orang lain. Saudara bisa berdoa dan bisa tanya, kira-kira apa yang harus aku kerjakan hari ini? Sehingga akan membuat hidup orang menjadi lebih baik. Katakan amin. Bukan cuma kita berdoa untuk hidup kita menjadi lebih baik secara rohani, secara jasmani, secara hubungan dan keuangan. Tapi kita doakan, Tuhan, aku ingin pakai aku, Tuhan, untuk bisa jadi mujizat buat orang lain, menjadi saluran berkat buat orang lain, supaya hidup orang lain, ya kan, menjadi lebih baik. Katakan amin. Saudara mau amin? Saya beberapa kali lihat video, saudara, ada video yang saya berkali-kali dapetin itu video di mana ada seorang laki-laki, saudara. Dia bawa banyak di tasnya kalau nggak salah ya, bawa kayak bunga satu bunga. Lalu itu nggak tahu di Amerika kah, di Eropa, atau pokoknya bule gitu, saudaraku ya. Setiap dia lihat ada satu perempuan yang sedang termenung, duduk sendiri, dia kasih bunga itu, lalu dia ada tulisannya, kertas. Ya kan? Yang intinya meminta supaya pada waktu dia terima bunga, dia bukainnya, kata-katanya, ya kan? Intinya gini, kalau kamu tersenyum, ya kan? Itu akan akan mengubah hari kamu sepanjang hari ini. Berikan senyummu kepada orang lain dan lain sebagainya. Saya bilang ini hal yang kecil, tetapi ini bisa mengubah orang-orang. Katakan amin, saudara. Nah, apa yang membuat Daud, saudara, sampai hari ini namanya, saudaraku, masih harum,
Saudara, Daud bukan orang yang sempurna. Saudara Kristus, dia adalah orang yang tidak sempurna, tetapi dia jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Bahkan Israel negaranya hari ini, saudaraku, itu benderanya itu pakai lambang daripada apa? Bintang Daud. Kita akan belajar 3 doa yang saudara dan saya harus kita doakan ini dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, Daud tuh berdoa, saudaraku, ini pokok doa yang selalu setiap hari. Ini adalah orang yang mau lebih baik secara rohani. Dia berdoa agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahannya. Mazmur 25 kita akan lihat ayat 11, di sini katakan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanmu, sebab besar kesalahan itu. Sebenarnya, oleh karena namamu ya Tuhan. Dia tuh berdoa, benar-benar kata-katanya saudaraku, ada alas hak, ada dasar hukum, dan ada logikanya. Oleh karena namamu ya Tuhan. Nama Tuhan pengasih, pengampun, penyayang, penyabar. Saudaraku, panjang sabarnya. Dia sebut, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Daud, walaupun dia mengakui kesalahannya, dia tidak kecilkan kesalahan itu. Dia berkata bahwa besar kesalahan saya ini. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ini yang jadi doa Daud. Saya ini udah besar sekali salahku sama Tuhan. Nah, saudara, kita udah tahu bahwa setelah Daud berdosa dengan Betsheba, dia tulis Mazmur 51 untuk minta pengampunan dari Tuhan. Saudara, kita tahu itu. Tapi seringkali kita lupa bahwa Daud itu sebenarnya dia berdoa untuk pengampunan dosa. Pengampunan kesalahannya itu lebih dari sekali. Bahkan berkali-kali, saudaraku. Bahkan kalau kita baca lagi di Mazmur pasal 25, saudara, itu di ayat yang ke-7, Daud menulis begini. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Lalu ayat 18, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Katakan amin saudaraku. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga berkata begini saudara. Orang yang paling banyak diampuni, orang itu akan lebih banyak berbuat kasih. Orang yang merasa paling banyak diampuni, karena dia merasa bahwa kesalahannya besar kesalahan saya. Jadi dia paling banyak merasa diampuni, maka orang itu akan banyak berbuat kasih. Nah Daud saudara, ini adalah salah seorang yang banyak berbuat kasih. Kepada Tuhan khususnya saudara, dan kepada sesamanya. Ketika tabut Allah saudara itu ada di tangan orang Filistin. Waktu dia mau pindahkan ke kota Yerusalem. Saya melihat cintanya Daud sama Tuhan. Dia raja loh saudara. Alkitab katakan setiap sekian langkah, 6 langkah. Dia potong saudara, bawa persembahan. Potong korban binatang. Potong, saudara bayangin itu berapa banyak binatang. Itu sepanjang jalan bawa tabut. Itu darah, itu korban. Bahkan dia menari-nari, saudaraku. Sampai istrinya sendiri melihat. Kamu ini nari, kamu kan raja. Gimana nanti orang kamu kok rendahkan diri kamu sendiri. Itu cintanya Daud kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Dia sangat mengasihi saudaraku. Dia banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Makanya dia tulis lagi saudara satu Mazmur. Ini Mazmur yang luar biasa. Yang sering kali saya bacakan. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 dan 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang
diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni segala kesalahanku karena dosaku. Saya ingin kasih nasihat kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang hadir baik di gedung ini maupun saudara yang mengikuti secara online. Perhatikan begini. Ketika kita bersalah mungkin dalam pikiran kita, dalam perkataan kita dan dalam perbuatan kita. Ya saudara, ya, jangan sekali-sekali kita menyimpan kesalahan, menyimpan dosa, rasa bersalah, rasa malu. Itu penting. Ketika kita tahu aku udah berdosa sama Tuhan, aku sudah berkata salah, berpikir salah, aku sudah berbuat yang salah, aku berdosa sama Tuhan, aku salah sama orang ini. Pasti di sini kan ada rasa bersalah, ada rasa malu. Saudaraku, jangan simpen, ya kan? Kenapa? Karena kalau saudara simpen, ya kan, dosa saudara, kesalahan saudara, rasa bersalah itu, semuanya itu akan menjauhkan saudara dari apa? Hadirat Tuhan. Cepat akui kesalahannya, cepat akui dosa saudara di hadapan Tuhan. Dosa yang tidak diakui memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa dan kesalahan yang tidak diakui itu mencuri damai sejahtera kita. Dosa yang tidak diakui merampas sukacita keselamatan kita. Jangan hidup tanpa sukacita, tanpa damai sejahtera, tanpa hadirat Tuhan. Jangan. Saudaraku, seharusnya saudara berlari cepat ke Tuhan. Akui, Tuhan, aku sudah salah, aku sudah berdosa Tuhan. Seketika itu juga cepat saudaraku. Kalau saudara tidak bisa berlari, ya berjalan. Hadap Tuhan, cari Tuhan. Kalau saudara nggak bisa berjalan, ya merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, panggil teman. Gotong aku masuk hadirat. Seperti orang lumpuh digotong oleh 4 sahabat yang bawa aku. Aku gak bisa masuk hadirat Tuhan. Aku sudah kehilangan sukacita. Aku sudah kehilangan damai sejahtera. Aku gak tahu. Sudah lama aku gak nangis di hadirat Tuhan. Kayaknya kok kalau doa cepat sekali hilang konsentrasi. Kayaknya mau cepat berhenti. Nyanyi gak bisa lama, nyembah gak bisa lama. Datang di gereja pun pikiran kemana-mana. Ini harus dibereskan, saudaraku. Ya kan? Kalau saudara mau hidup dalam tuntunan Tuhan, katakan amin. Ya kan? Jangan pernah tetap tinggal di dalam dosa dan kesalahan. Dengan hidup dengan rasa bersalah, rasa malu. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin kasih tahu. Di waktu saudaraku, waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa, saudaraku, jatuh dalam dosa. Saya mau nanya sama saudara, Tuhan tuh tahu dah? Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan tidak membatalkan. Tuhan tidak membatalkan rencana fellowship dia dengan Adam. Pada sore hari itu. Sekalipun Tuhan tahu, Adam sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan ingin hatinya bersekutu dengan Adam. Dengan saudara, dengan saya. Tapi Adam lari. Adam bersembunyi. Adam takut. Mestinya Adam lari ke Tuhan. Bukan lari menjauh dari hadirat Tuhan. Datang, Tuhan, aku sudah salah. Aku sudah berdosa. Aku sudah melanggar. Ini yang Tuhan mau. Ini yang dilakukan Daud, saudaraku. Saudaraku, ketika dia dikonfrontir oleh Nabi Nathan, kesalahan yang pertama, dia tidak banyak alasan atau marah. Ya, aku salah itu. Bukan cuma itu, saudaraku. Saudara, sebelum-sebelumnya dia sudah mengakui. Setelah itu dia mengakui semua apapun.
Dia bilang, saudaraku, ini yang membuat Daud hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara punya gaya hidup mudah bertobat ya, mudah mengakui salah, lembut gitu saudaraku. Minta anugerah Tuhan untuk bisa jauhkan itu. Yang kedua, saudaraku, pas ya kan, ini yang penting juga. Saudara harus berdoa seperti Daud berdoa, supaya Tuhan izinkan kita untuk bisa diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Katakan amin. Nah, kita baca Mazmur 27 ayat 4. Inilah Mazmur Daud. Dia ungkapkan doanya, saudara, ke hadapan Tuhan dalam Mazmur. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Mengapa Daud berdoa agar bisa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya? Nah, saya mau kasih pertanyaan lagi yang penting ini buat saudara. Mengapa penting, ya kan, buat kita berdoa supaya kita bisa diam di rumah Tuhan, supaya kita bisa bergereja seumur hidup kita? Ini penting, harus didoakan. Kalau saudara tidak pernah mendoakan supaya aku bisa tertanam di gereja, aku bisa bergereja, aku bisa melayani Tuhan di gereja ini seumur hidupku. Kalau saudara nggak pernah doakan, saudara harus struggle, harus bergumul, berjuang untuk tetap bertahan di gereja itu atau bergereja. Yang ngerti katakan amin. Tapi kalau saudara doakan, Roh Kudus akan buat saudara bisa menikmati, ya kan, diam di dalam rumah Tuhan itu. Nah, kenapa kita harus doakan itu, saudaraku? Ya kan? Kenapa kita harus berdoa? Penting berdoa agar bisa diam di rumah Tuhan. Ya kan? Bisa bergereja seumur hidup kita. Kita punya gereja. Kita punya gembala yang sama. Ya kan? Kita punya keluarga rohani yang sama di dunia ini. Karena rumah Tuhan adalah tempat di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Di rumah Tuhan kita bisa nikmati itu hadirat Tuhan bersama-sama. Lebih banyak nyanyi rame-rame, itu lebih kuat. Karena di rumah Tuhan adalah tempat di mana kita bisa nikmati pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang hidup, yang membuat kita bisa membukakan pikiran kita, bisa membukakan hati kita, yang bisa mengubah hidup kita. Firman yang bisa menuntun kita. Katakan amin. Dan di rumah Tuhan itu adalah tempat di mana Tuhan menjawab doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Sering kali, ya kan, kalau kita satukan hati, doa untuk satu pokok doa tertentu, untuk satu pokok doa, saya melihat kekuatan, kuasa daripada doa itu dinyatakan. Banyak doa-doa dijawab. Saudara, tentang penyakit-penyakit yang Tuhan sembuhkan, pemulihan-pemulihan keluarga, bagaimana kehidupan yang sudah berantakan dan hancur yang akan menjadi kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang berguna, berdampak, menjadi berkat buat banyak orang lain. Di mana saudaraku? Karena mereka tinggal di rumah Tuhan itu. Mereka ada di rumah Tuhan, mereka bergereja di sana. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kenapa kita harus rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan adalah tempat di mana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Seringkali ketika saudara ada di gereja, di rumah Tuhan, ada banyak kebaikan, kemurahan Tuhan. Yang saudara, di mana Tuhan bisa pertemukan saudara dengan golden connection, dengan orang-orang tertentu. Katakan amin, saudara. Tidak ada salah, saudaraku. Di dalam rumah Tuhan itu, mungkin saudara bisa bertemu dengan jodoh saudara. Ya kan, saudara bisa ketemu partner daripada bisnis saudara. Ya kan, saudara bisa punya sahabat-sahabat keluarga rohani. Ya kan, di mana saudara bisa membangun puluhan tahun bersama dengan mereka berjalan. Saya ada di gereja ini, awalnya saya datang bukan sebagai pendeta, sebagai pengunjung biasa, sebagai jemaat biasa.
Dan gereja ini sudah ada dirintis oleh para pendiri gereja ini, saudaraku. Dan sampai hari ini saya masih bersahabat dan menjadi keluarga rohani dengan para pendiri pengerja di gereja ini. Bersyukur, saudaraku, inilah tempat di mana kita bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin, saudara. Dari orang yang mungkin kita bukan siapa-siapa, bukan orang yang berpengaruh, dulu mungkin tidak dilihat dan tidak didengarkan orang. Tapi karena kita ada di rumah Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa dilihat orang, kita didengarkan orang. Yang ngerti katakan amin. Jadi berpengaruh. Dulu gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Sekarang Tuhan memberkati kita dengan segala yang baik. Di rumah Tuhan saudara bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Karena di rumah Tuhan, Tuhan menyediakan segala yang baik supaya saudara kenyang dengan segala yang baik. Yang ngerti katakan amin. Mazmur 65 ayat 5 itu Mazmur kesayangan kita semuanya. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita nyanyi lagu ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Satu, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu ya Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang pertama, ya kan, saudara dan saya seperti Daud, kita harus belajar untuk mengakui kesalahan dan dosa kita. Supaya darah Yesus menyucikan kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kita berdoa supaya kita bisa menikmati rumah Tuhan. Kita bisa bergereja seumur hidup kita. Katakan amin, saudara. Bergereja, kalau kita gak doakan, saudaraku, kita akan berjuang dengan sendiri untuk bisa ke gereja. Harus mau, kalau gak enak, didoakan. Kalau didoakan jadi bisa menikmati. Katakan amin, saudara. Sehingga saudara menikmati, saudara bisa dapat kebuka. Oh, inilah rumah Tuhan. Tempat di mana aku bisa nikmati hadirat, nikmati firman. Aku bisa nikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Aku punya keluarga rohani. Aku dapat golden connection di sana. Dan aku kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan ini. Saudara harus doakan. Katakan amin, saudara harus doakan. Bersyukur saudara punya gereja, punya rumah Tuhan. Tinggal di sana, nikmati. Yang ketiga, saudaraku yang Yesus, ya kan, seperti Daud, ya kan, kita juga berdoa, ya kan, supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya buat hidup kita. Dalam berbagai aspek, dalam hal kerohanian, entah pelayanan saudara, entah dalam hal kesehatan kah, ya kan, saudara, dalam hal hubungan, dalam hal saudara berkarir, bekerja, studi, dalam hal keuangan. Saudara, kita perlu Tuhan. Doakan setiap hari, berdoa supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, ya kan, kepada kita. Coba kita akan lihat, saudara, Mazmur 25 ayat 4. Ini doa Daud. Doa yang luar biasa, saya pikir ini yang perlu kita juga doakan, saudaraku. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu
kepadaku. Katakan amin. Ya, kita sering berdoa untuk minta hikmat, ya. Tuhan, ya kan, supaya kita bisa mengambil keputusan, ya kan, pilihan-pilihan yang tepat. Itu doa yang bagus. Tetapi saudaraku, yang penting sini adalah ya kita harus memiliki satu penekanan yang benar. Yaitu apa? Penekanan utama Daud adalah Daud rindu, ya. Dia bisa memiliki yang namanya pengetahuan yang benar tentang jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan ini bicara tentang kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jalan-jalan Tuhan ini sebenarnya resepnya. Saudaraku, ya kan? Kalau banyak orang bukan minta jalannya Tuhan, prosesnya, ya kan? Tapi kita mau minta selalu hasilnya, mujizatnya. Saudaraku, hasil akhirnya. Nah, Daud suka bertanya sama Tuhan. Ya kan, jalannya gimana? Caranya gimana Tuhan? Suka tanya sama Tuhan. Ini ciri orang yang apa saudaraku? Yang rendah hati. Ya kan, hanya orang yang rendah hati mau mengakui kesalahannya. Orang yang rendah hati bisa mengakui bahwa aku butuh rumah Tuhan. Dan orang yang rendah hati yang suka bertanya, gimana caranya? Kalau orang sombong, enggak, aku udah tahu caranya. Ya kan, aku nggak perlu tahu. Orang sombong, nggak mungkin dia mau mengakui salahnya. Malah dia nyalain orang. Saudaraku Yesus, ya kan, orang sombong dia nggak butuh. Oh gereja, ya kalau aku ada kepentingan apanya gitu. Saudaraku, kita lihat nih, Daud nih orang yang rendah hati. Dia suka bertanya sama Tuhan. Bahkan setiap kali sebelum dia berperang, selalu dia berdoa dan tanya sama Tuhan. Gimana Tuhan caranya? Gimana jalannya? Ya kan, makanya kita tahu, ya kan, kalau di Alkitab tuh, kalau saudara hitungin, katanya jumlah Daud dari awal dia berperang sampai dia meninggal, itu 66 kali dia perang. Tidak ada satu pun dia mengalami kekalahan. Dari 66 perang, 66 menang total. Kalau petinju 66 kali bertanding, ya kan, enggak pernah kalah. Ya kan, KO, menang menang KO 66 kali. Ini Daud. Apa rahasianya saudaraku? Dia suka tanya. Dia suka tanya kepada Tuhan. Saudaraku, Daud ingin mengetahui apa sih yang menyenangkan hati Tuhan. Gimana sih menerapkan jalan Tuhan dalam setiap keputusan hidupnya sehari-hari. Jadi buat Daud tuntunan Tuhan tuh lebih, jauh lebih, ya kan, lebih baik daripada sekedar keputusan yang tepat untuk hidup dia. Saudaraku, nah ini menyangkut dengan apa? Tentang pola pikir. Menyangkut dengan pemikiran yang benar. Ya makanya Daud dia berdoa dan dia berkata begini saudara, dalam Mazmur 25 ayat 5, kita baca sama-sama yuk. Mazmur 25 ayat 5, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yang dinantikan Daud itu apa? Perintahnya. Saudaraku, perintahnya itu apa? Ya kan saudaraku. Karena kalau dia bisa kasih perintah, dia kasih pengajarannya, tuntunannya, jalan-jalannya saudaraku. Pasti dia akan selamat hari itu. Katakan amin. Karena dia jadikan Tuhan sebagai penyelamatnya. Ya kan? Jadi Daud di sini menyadari saudaraku bahwa bukan hanya keputusan yang tepat, ya kan, tetapi dia hendak berjalan di dalam kebenarannya. Perhatikan sini saudaraku. Ini dia tuh belajar dari siapa? Daud, dari Musa. Saudaraku. Jadi Daud mengenal jalan Tuhan sehingga Daud selalu mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau saudara mengenal jalan Tuhan, ya kan, protokol-protokol, ya kan saudara, resep-resepnya, pasti saudara akan hidup dalam mujizat, saudara akan jadi mujizat. Katakan amin. Nah, Daud juga ngerti kehendak Tuhan. Apa nih kehendak Tuhan? Makanya Daud hidup dalam apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, sama seperti Musa, saudaraku. Musa juga berdoa, minta apa saudara? Dia minta supaya Tuhan tunjukin jalannya. Jalannya gimana? Kalau orang Israel, saudaraku, dia cuma minta apa saudara? Mujizatnya, perbuatan Tuhan. Makanya Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang diminta. Coba kita lihat saudara, Keluaran 33 ayat 13. Ini saya nyambung ke sini. Coba kita akan lihat. Keluaran 33 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang
jika aku kiranya mendapat apa? Kasih karunia di hadapanmu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Katakan amin. Kalau saudara dan saya, ya kan, rindu hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia ini bicara tentang saudaraku. Ini satu kuasa, ya, kekuatan untuk dimana kita bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Musa tahu, ya kan, aku butuh kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia ini bisa dia nikmati kalau dia ngerti yang namanya jalan-jalan Tuhan. Dia bilang, tunjukin jalanmu Tuhan. Kiranya engkau berjalan, tunjukin. Kiranya beritahu, kiranya jalanmu kepadaku. Supaya aku bisa kenal engkau. Supaya aku bisa kenal engkau. Kalau semakin aku kenal engkau, maka kasih karuniamu semakin besar dalam hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Ini doanya. Makanya saudara, di dalam Mazmur 103 ayat 7 ditulis bahwa ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kalau kita cuma minta mujizat, pasti karakter kita gak pernah terbentuk. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Kalau kita minta jalan-jalan Tuhan, biasanya Tuhan akan memproses, membentuk karakter kita. Dan akhirnya kita menjadi satu wadah buat Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Dan Tuhan menjadikan kita mujizat buat banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Seperti Musa. Saudara, Tuhan melakukan mujizat lewat Musa. Dan Musa menjadi mujizat buat bangsa Israel. Tapi untuk orang Israel, saudara, dia tidak pernah mau belajar jalan-jalan Tuhan. Tidak pernah minta, tidak pernah doakan. Supaya kan, dia cuma minta, tolong aku lah. Gimana caranya aku, firman aku udah bisa baca. Aku gak mau baca, banyak sibuk. Tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Tidak ada banyak waktu dengar firman. Tidak lah, aku kalau ke gereja lebih banyak chatting terus. Firman tidak pernah dengerin. Tapi yang penting kalau ada apa-apa, kenapa aku minta mujizatnya Tuhan. Ini ciri orang Israel zaman sekarang. Saudara pergi ke gereja, tujuannya satu, kalau untuk kenal jalan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara mau ngerti firman Tuhan. Catat, ingat, pelajari, renungkan. Itulah orang yang selalu berdoa, berikan saya jalan-jalanmu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Orang-orang yang penting kegiatan, yang penting sibuk, yang penting apa, yang penting aku ini kan. Banyak akhirnya mereka, generasi Musa orang Israel gak masuk tanah perjanjian. Saudara, karena mereka lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi mereka tetap tidak percaya sama Tuhan. Tidak kenal karakter Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Makanya tuh Musa bilang, beritahu aku jalanmu. Supaya aku makin kenal. Supaya aku bisa dapat kasih karunia. Beritahu jalanmu ya Tuhan. Supaya aku makin kenal Tuhan. Supaya aku bisa tetap hidup dalam kasih karuniamu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. 3 hal. Tiap hari doakan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena pasti kita akan bersalah. Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam keputusan-keputusan kita. Pasti kita bersalah. Kita sebagai belajar apa ya Tuhan yang menyenangkan hatimu. Ampuni aku. Yang kedua, belajar saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya kan, firman Tuhan. Ya kan, fellowship saudara dengan keluarga rohani saudara. Katakan amin. Jangan suka bertengkar. Jangan sama gereja. Jangan serang terus gereja. Jangan lumpuhkan gereja. Itu rumah. Tempat di mana Tuhan mau ngalirkan berkatnya buat saudara. Jangan rubuhkan rumah Tuhan dengan perkataan saudara. Jangan hancurkan rumah Tuhan dengan saudara sebarkan hal yang negatif. Di meja makan segala macam tentang si A, si B. Pendeta saudara ini pengerjanya begini, cara ini. Jangan. Itu rumah Tuhan. Tempat di mana saudara bisa nikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Doakan. Kalau saudara suka doakan gereja saudara, pasti ada cinta di sini. Katakan amin. Saudara akan cinta. Kalau ada cinta di sini, ada hati saudara. Gereja ada di hati saudara.
pasti saudara mau rela dukung waktu saudara, talenta saudara, bahkan uang saudara, apapun supaya rumah Tuhan ini makin besar, makin berkembang. Banyak orang bisa nikmati dan datang ke rumah Tuhan ini. Katakan amin. Doa supaya saudara bisa ngerti jalan Tuhan. Caranya ngerti jalan Tuhan, saudara belajarkan firman. Dengarkan pengajaran para pendeta saudara. Jangan hidup semau-maunya, enggak bisa. Ya kan? Saya berdoa saudara diberkati. Katakan amin saudara, inilah kehidupannya. Doa yang penuh dengan kuasa. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Ya Tuhan yang setia mengikuti, ya Tuhan menara doa online ini. Kami rindu ya Tuhan makin bertumbuh dalam Tuhan. Makin kenal akan hati-Mu. Makin kenal Tuhan. Bahkan kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Makasih. Makasih ya Bapa. Berkat-Mu turun Tuhan anak-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka tetap ada dalam hadirat-Mu. Mereka bisa tetap menikmati hadirat-Mu dalam doa, pujian, penyembahan. Mereka bisa menikmati terus firman-Mu, pengajaran firman-Mu. Mereka tetap bisa menikmati rumah-Mu Tuhan. Secara online ya Tuhan, kami bisa berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan. Kenyang dengan segala yang baik. Makasih ya Bapak, terima kasih. Tunjukin jalan-Mu, tunjukin jalan-Mu. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk mendukung daripada pelayanan yang menara doa gereja di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi untuk anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kita terima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus
menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.